Nah, kita mungkin masuk ke isi buku Sexism and Science atau Seksisme dan Ilmu Pengetahuan ini. Apa argumen utamanya dari buku ini? Saya pikir argumen utamanya itu, jadi di buku ini ada beberapa bab ya. Jadi bab 1 dan 2 memang dia dedikasikan untuk membongkar tabir kodrat yang menyelimuti penindasan terhadap perempuannya, yang menyelimuti ideologi seksisme. Jadi dia membongkar mulai dari sejarah, misalnya sejarah perkembangan masyarakat, mulai dari manusia, maksudnya bagaimana transformasi antropoid dan kemudian bisa beralih atau bertransformasi menjadi manusia yang menyebabkan manusia keluar dari kebinatangannya. Dan kemudian di bab 3 dan 4 dia fokus pada kritik terhadap yang dia sebut sebagai ilmuwan selebritas. Waktu itu ada terbit buku, ada 2 ilmuwan. Satu namanya Robert Adry, menerbitkan buku yang judulnya African Genesis ya, kalau nggak salah aku ingat, dan kemudian Territorial Imperative. Dan yang itu pada umumnya membedah tentang sifat agresi laki-laki menurutnya adalah bersifat alamiah. Begitu. Nah, yang menjadi aneh di sini adalah bahwa si Adry ini dia bukan seorang ilmuwan biologis, bukan seorang antropolog, tapi dia seorang dramawan gitu. Tapi kemudian tetapi buku itu kemudian mendapatkan sambutan yang sangat baik gitu, jadi bestseller. Terus kemudian ada Konrad Lorenz juga menerbitkan buku tentang judulnya On Aggression. Itu sebenarnya aslinya dalam bahasa Jerman, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu. Jadi itu juga sama, dan dia itu adalah ahli ilmu hewan gitu. Dan dia menganggap bahwa ya sama dengan manusia sama dengan hewan. Jadi masih belum bisa lepas secara naluriah dari sifat-sifat kehewanannya untuk berebut kekuasaan, terus kemudian agresi, yang kemudian mengikuti hukum alam dalam memperebutkan kekuasaan seperti di hukum alam gitu, yang berbasis pada hukum alam. Nah, waktu itu buku ini kemudian sangat dua buku itu ya sangat mendapatkan sambutan baik dan kemudian menjadi buku bestseller yang itu kemudian membuat kecemasan atau kekhawatiran di Evelyn Reed. Nah, sehingga di dalam buku Sexism and Science ini di bab 3 dan 4 khusus dia membahas tentang itu.